Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ba'da hamdalah wa sholawat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tentu kita tidak bisa menghitung-hitungnya. Apalagi jika keadaan kita saat ini yang bisa makan, minum dalam keadaan aman, tentram, dan bisa beribadah dengan nyaman di masjid ini, dibandingkan dengan kondisi saudara kita, wabil khusus yang sedang terkena musibah di Pulau Sumatera, wabil khusus daerah provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dalam beberapa hari terakhir ini kita membaca berita, dan tentunya juga jamaah menyaksikan berbagai tayangan atau video rekaman dari kondisi musibah banjir bandang yang melanda dua provinsi tersebut, bahkan juga sampai di Aceh. Menariknya adalah bahwasanya kondisi tersebut tidak atau belum dijadikan status bencana nasional oleh pihak pemerintah. Padahal tiga provinsi ini tentunya suatu kondisi yang luar biasa, yang mana kita juga membaca berita di mana terakhir dengan kondisi yang kekurangan pangan, dengan segala macam kesulitan, rumah roboh, ambruk, hanyut, dan seterusnya. Sementara bantuan juga belum kunjung tiba, terlepas daripada kondisi medan yang sangat sulit, sehingga berita terakhir adalah sebagian warga mulai untuk menjarah, tanda kutip, mungkin istilah yang tepat adalah mereka terpaksa untuk mengambil bahan-bahan pangan di beberapa tempat toko ataukah toko-toko swalayan dengan nama apapun sehingga itu tanda kutip menjadi satu kondisi yang memprihatinkan. Wajarnya kemuliaan manusia itu tentunya akan makan dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia hasilkan daripada usahanya. Tentunya kita tidak bisa menafikan juga, barangkali walau alam apakah ada sebagian tangan-tangan kotor yang bermain sehingga memanfaatkan situasi untuk mengambil atau menjarah, walau alam bisawab. Intinya kondisi musibah ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang sekali lagi kita bersyukur pada Allah atas kondisi yang kita saat ini di sini dalam keadaan aman, tentram, dan nyaman,
Sehingga dengan nikmat ini kita bersyukur pada Allah dengan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya yang khusus kita saat ini menerimanya, maka sempurnalah segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Di samping syukur atas nikmat ini, ternyata baginda Rasul pun juga mencontoh kepada kita ya, untuk bersyukur dalam keadaan musibah. Sehingga untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, dan mungkin juga kita ya, musibah apapun ya, entah kecil entah besar, entah terungkap ataupun belum, kita pun bersyukur atas segala musibah yang menimpa kita. Maka Rasul mengajarkan dengan kalimat tahmid, alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi yang menimpa kita. Jadi ternyata bukan hanya bersyukur dan bersabar, tapi bersyukur dan bersabar. Bersyukurnya harus ada dua minimal. Bersyukur atas nikmat, bersyukur atas musibah, dan kemudian bersabar atas segala kondisi yang menimpa kita. Jamaah rahimakumullah, adapun kajian maghrib pada edisi Ahad ini adalah Al-Fakir ingin mengangkat sebuah kitab yang relevan dengan kondisi musibah tadi ini. Sedikit memperkenalkan, ini ada salah satu kitab yang telah dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir ya, berkenaan dengan tema lingkungan dengan judul Muskilatul Bi'ah Asbabuha wa Kaifiyatu Mu'alajatiha fi Nadril Islam. Muskilatul Bi'ah, masalah-masalah lingkungan, asbabuha, penyebab-penyebabnya, wa kaifiyatu mu'alajatiha, dan bagaimana tata cara solusi penyelesaiannya fi nadril Islam, dalam pandangan Islam. Ini kitab dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir pada tahun 209 Masehi. Jamaah rahimakumullah, sebagai bentuk perhatian kita ya, empati daripada korban musibah di banjir bandang Sumatera tersebut ya, tentu kita penting untuk mengetahui kondisi mereka ya. Ini per data tanggal 28 sampai 29 November 28 sampai 29 November ya, yang berhasil kami himpun. Ini spesial data dari wilayah Provinsi Sumatera Utara, karena yang dianggap paling besar terdampaknya. Yang pertama, kota Sibolga, itu korban meninggal sekitar 19 jiwa, dengan korban hilang atau masih dalam pencarian itu sekitar 24 jiwa lebih, dengan pengungsi ribuan. Kemudian Tapsel, Kabupaten Tapanuli Selatan, meninggal 17 jiwa, kemudian pengungsi di angka ratusan, dan Kabupaten Tapanuli Utara Yataput ada 9 korban jiwa. Pengungsi belum terdata, tapi dalam kondisi terisolir, berarti belum bisa ditembus oleh bantuan. Kemudian di Kabupaten Tapteng, Tapanuli Tengah, ada 4 korban jiwa, dengan pengungsi ya mencapai 160 lebih jiwa ya. Kemudian di wilayah lain Nias itu ada korban jiwa sekitar 1 sampai 2 korban jiwa ya, dengan data pengungsi yang belum ada, sehingga total korban di Provinsi Sumatera Utara tersebut adalah hampir mencapai korban 50 jiwa. Kemudian dengan
pengungsi ya hampir 2000 jiwa yang terdampak. Nah, dengan kondisi kerusakan fisik ya, dari berbagai kondisi ya akibat dari banjir dan longsor ini ya, kendaraan, rumah hanyut ya, dan juga infrastruktur seperti jembatan dan yang lain-lainnya. Sehingga meskipun pemerintah pusat belum menetapkan darurat bencana nasional, akan tapi di daerah ya telah menyebutkan ini sebagai krisis kemanusiaan skala provinsi. Jadi secara provinsi tersebut ya sudah menjadi ini sebagai darurat bencana ya di provinsi Sumatera Utara. Jamaah rahimakumullah ya. Dengan kondisi ini ya, tadi kita bertanya, mengapa bisa sebesar ini musibah terjadi? Beberapa hal yang tentunya insya Allah kita sudah mengetahui bahwasanya di negeri ini telah terjadi ya, yang namanya deforestasi atau penggundulan hutan. Kalau jamaah sempat menyimak ya sebuah film dokumenter yang dibuat oleh seorang aktor besar dari Amerika ya, Harrison Ford ya. Itu yang bersangkutan sekitar tahun 2003 kalau tidak salah ya, 2020 sekian ya, itu melakukan penelitikan ya, di beberapa daerah di Indonesia ya, dari Pulau Kalimantan, Borneo sampai Sumatera. Nah, jadi yang bersangkutan menemukan tingkat penggundulan hutan yang luar biasa. Di sebagian wilayah seperti Kalimantan itu tersisa hanya 18% hutan yang ada ya, dari total 100%. Demikian pula di Sumatera ya, selain beralih fungsi dari hutan menjadi perkebunan sawit, juga terjadi penambangan, termasuk penambangan liar, itu yang paling banyak. Makanya kemudian ketika penembangan pohon liar ini terjadi, terbukti dari tayangan-tayangan rekam video betapa yang hanyut oleh air banjir bandang itu ya banyak dari batang-batang pohon yang bukan tumbang secara alami ya, tapi ditebang karena rapihnya potongan batang pohonnya. Subhanallah. Nah, jamaah rahimakumullah, maka dalam konteks kitab Muskiratul Bi'ah ya, permasalahan lingkungan ini, di sini kitab di awal menyebutkan atau menampilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang hendaknya bisa menjadi perenungan kita sebagai hamba Allah, bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Zaharal fasadu, telah nampak al-fasad, kerusakan, fil bari wal bahr, di daratan dan di lautan, bima kasabat aidinas, disebabkan karena tangan manusia. Jadi bukan disebabkan karena alam, sebagainya. Sebagian pejabat negara menyebutkan katanya gara-gara curah hujan yang ekstrim, yang tinggi begitu. Dan beberapa kesempatan ya, di setiap momentum akhir tahun atau awal tahun ya, dan itu menjadi langganan di negeri kita ya,
bencana-bencana alam yang besar itu, ya, para pejabat selalu menyalahkan alam. Subhanallah. Berarti menyalahkan Allah sebagai yang mengatur alam, kan begitu. Dipertanyakan akidahnya. Padahal Allah menyebutkan apa? Bima kasabat aidinas. Disebabkan karena ulah tangan manusia. Jadi tidak mungkin alam, ya, pohon bisa menebang dirinya sendiri dengan begitu rapih. Subhanallah. Nah, maka kemudian bencana yang terjadi itu ditampakkan, ya, oleh Allah, ya, sebagai sebuah kerusakan, zuharal fasad. Nah, untuk apa Allah tampakkan? Dikatakan olehnya dalam firman berikutnya itu liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, untuk agar ditunjukkan, ya, akibat dari sebagian apa yang mereka manusia itu lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali, rujuk kembali kepada al-khair al-haq, yakni kebenaran, tentunya kebenaran Islam. Nah, dari ayat ini kita secara itikadi keimanan seharusnya bisa mendorong proses berpikir bagaimana kemudian Islam, ya, mengatur masalah lingkungan hidup agar segala macam bencana itu bisa diatasi, bisa dicegah kalau memungkinkan. Kemudian kalaupun min qadarillah tetap terjadi, ya, tapi manusia dengan kecerdasannya, dengan olah pikirnya itu bisa meminimalisir, bisa memperkecil resikonya. Dan ini suatu hal yang sangat memungkinkan. Oleh karena itu, maka di dalam kitab Muskilah Al-Bi'ah ini, ya, di sana kita bisa, ya, merenungkan, ya, berkenaan dengan isi kitab ini yang mudah-mudahan ke depan kita bisa untuk mengkaji bersamanya, ya, dan untuk mengambil pelajaran agar surat Ar-Rum ayat 41 itu, ya, tidak terjadi di tengah-tengah kita. Jadi dalam konteks kitab ini, ya, Muskilah Bi'ah itu disebutkan bahwasanya memang yang namanya lingkungan hidup itu termasuk isu atau problem yang hampir-hampir tidak pernah mendapat perhatian, begitu. Jadi manusia itu cenderung untuk memperhatikan apa yang ada dalam dirinya atau terdekat dengan dirinya, keluarganya. Kalau disebut lingkungan, paling benar lingkungan masih seputar manusia, tapi tidak memperhatikan tentang lingkungan yang sifatnya, kalau dalam pelajaran biologi itu apa? Abiotik, begitu, ya. Biotiknya pun sekedar sesama manusia, tapi biotik makhluk hidup selain manusia dan itu nggak diperhatikan. Dan itu terjadi selama beberapa dekade, selama beberapa puluh tahun terakhir ini. Dan itu kemudian menjadi perhatian setelah muncul atau terjadinya gangguan keseimbangan ekologis sebagai dampak negatif revolusi industri. Jadi kalau jamaah membaca sejarah, ya, kita akan tahu bahwasanya momentum kebangkitan dunia barat, gitu, ya, Eropa wabil khusus itu ketika mereka mengalami yang namanya revolusi industri, di mana sejak saat itu semua jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan manusia secara langsung, ya, itu diganti dengan tanda kutip tangan-tangan mesin industri, begitu, ya. Dan selama beberapa abad kemudian, ya, dalam hitungan 1 atau 2 abad, ya, terjadi perkembangan teknologi yang luar biasa yang ternyata juga kemudian
berdampak kepada penipisan sumber daya alam, termasuk kerusakannya oleh siapa? Oleh manusia. Sehingga dikatakan dalam kitab ini masyarakat ya, umat itu mulai mengkhawatirkan kerusakan lingkungan yang lebih parah, yang hingga sampai kepada kehancuran. Nah, jamaah rahimakumullah, sementara di dalam dunia global, para pemimpin dunia itu memang mereka mengadakan berbagai macam konferensi ilmiah ya, dan forum-forum internasional untuk mengkaji berbagai penyebab masalah dan cara mengatasinya. Nah, akan tetapi ya sampai saat ini yang kita mengetahui belum ada efek positif yang signifikan yang bisa kita rasakan, wabil khusus dalam konteks negeri Indonesia, negeri yang disebut sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia bersama Brazil, begitu. Nah, ini kekayaan alam Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-negara manapun di dunia. Hingga kemudian puncaknya diadakan konferensi Copenhagen pada tahun 2009 ya, oleh sekian puluh kepala negara dunia, dan sebagai bagian daripada mata rantai pembahasan lingkungan skala internasional. Maka pengantar kitab ini menjelaskan ya bahwasanya menyeru kepada umat Islam bahwasanya selama 13 abad, maksudnya 13 abad kejayaan Islam, itu umat manusia menikmati keamanan dan kedamaian di bawah Islam. Jadi umat Islam bersama umat yang lainnya hidup dengan aman dan tentram. Tapi kemudian ya, pasca 13 abad berlalu itu, bertepatan dengan runtuhnya institusi Islam pada tahun 1924, muncul kerusakan yang merajalela di darat, di laut, di udara, termasuk menimpa manusia, hewan, bahkan batu. Mengapa? Akibat ketiadaan Islam. Maksudnya aturan Islam tidak lagi diterapkan ya, dan menguatnya tirani ideologi kapitalisme. Nah, jamaah rahimakumullah, maka ditutup dalam pengantar kitab ini bahwasanya dalam berbagai hadis itu baginda Rasul telah begitu banyak memberikan contoh dan teladanan berkenaan dengan bagaimana seharusnya umat beliau itu memperhatikan lingkungan. Sedikit contoh barangkali, jika kita mengkaji berbagai kitab dan fikih berkenaan dengan jihad misalkan, maka Nabi pernah berpesan kepada para sahabat ya, sebelum berangkat berperang ya, untuk agar tidak menebang dan atau merusak pohon sembarangan. Jangan sampai mentang-mentang dalam kondisi perang kemudian menebang dan atau merusak pohon-pohon tanaman sembarangan, sampai seperti itu. Bahkan dalam sebuah riwayat ya, berkenaan dengan salah satu hadis akhir zaman, Nabi berpesan ya, seandainya kita mengetahui bahwasanya besok akan terjadi kiamat, tapi kita mampu pada saat itu untuk menanam sebatang pohon, kata Rasul, maka tanamlah. Seolah-olah Nabi ingin
eh, mengajak kepada kita umatnya untuk tanda kutip tidak perlu risau atau khawatir dengan hari kiamat, sampai kita mungkin sibuk ya, eh, dan melupakan lingkungan. Bayangkan kalau anak kita tahu besok kita akan mati misalkan, mungkin kita akan beramal yang kita anggap terbaik begitu kan. Mungkin beramal ya kalau punya hutang begitu ya, bekerja keras agar bisa membayar hutang itu, atau berbagai tanggungan-tanggungan yang lain yang kita tidak ingin dibawa sampai hari kiamat. Tapi kata Nabi ya, hatta meskipun kita mampu saat itu akan hari kiamat terjadi, tapi bisa menanam sebatang pohon, tanamlah pohon. Subhanallah. Nah ini dalam konteks bahasa balaghah itu menunjukkan perhatian Islam kepada lingkungan hidup begitu luar biasa. Maka di akhir kajian ini kita berharap ya kepada kaum muslimin, wabil khusus para pemangku pemimpin di negeri ini ya, untuk kemudian benar-benar memperhatikan masalah ini ya, yakni wabil khusus surat Ar-Rum ayat 41 itu, agar berbagai bencana-bencana yang terjadi itu tidak akan berulang lagi. Ternyata bukan semata-mata sekedar ya, bagaimana penanganan secara fisik, tapi Allah sebutkan bahwasanya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali rujuknya kepada Allah, agar menguatkan kembali keimanannya, ketakwaannya ya, untuk tunduk kepada Allah. Bahasa sederhananya ya, agar tidak rumit dengan berbagai macam bagaimana cara penanggulangan bencana, itu pasti ada ilmunya. Kita paham, pasti ada pakarnya ya. Adalah Allah memerintahkan kepada kita ya, orang beriman, untuk kemudian benar-benar bertakwa kepadanya, tunduk dan patuh kepadanya. Karena akar takwa kepada Allah itu akan menghasilkan cabang berbagai perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah, selaras dengan aturannya, termasuk aturan ya, hukum alam sunatullah itu, sehingga insya Allah pasti lingkungan akan terjaga dengan baik. Bahasa sederhana secara akidah, siapa yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam ini, tentunya dialah yang terbaik memiliki aturannya begitu. Dan Allah memberikan Islam bukan hanya kepada kita ya, orang beriman, tapi juga untuk seluruh umat manusia gitu. Alhasil maka kepemimpinan Islam di dunia dengan tegaknya khilafah untuk menerapkan seluruh hukum-hukum Allah ya, baik dalam konteks lingkungan ya, maupun berbagai aspek kehidupan, itu menjadi keniscayaan dan semakin dibutuhkan oleh umat manusia insya Allah. Demikian sebagai pengantar kajian ini, sekiranya dari jamaah ada yang menyampaikan pendapat pertanyaan, Al-Fakir persilahkan. Jika jamaah ingin mendapatkan kitab ini, salah ya, ya boleh. Silakan Mbak. Ya, ada masalah, ada ya bisa tahu masalahnya, kan sering ngobrol dengan saya karena kondisi ekonomi yang prihatinkan. Kemudian seorang suami itu susah kerja juga, itu seperti kesombongan ada, egonya ada, sehingga istrinya yang kerja gitu. Itu pun juga bantu pulang dengan bantu kemana aja gitu. Suaminya hanya ya datang ke saya,
Nah, saya kalau saya sering gitu, berarti kalau saya hanya sabar aja Pak. Ya, nggak sampai ini kalau sudah saya mengumumkan gimana, apakah karena memang saya tahu persis itu keadaan suaminya memang malas. Bahkan saya pernah suruh kerja di rumah apa itu ngomongnya besar gitu, harus bimbingkan susahnya. Ya, bagaimana posisi seperti saya atau bagaimana solusi? Ya, ini termasuk masalah lingkungan, Pak. Termasuk masalah lingkungan ini. Ya, ya, Tapi dalam konteks manusia begitu ya, keluarga. Ya. Jadi kalau memang dibiarkan nanti jadi penyakit. Karena kan ya bisa terjadi nanti sebagian dari apa namanya tetangga yang lain mungkin tanda kutip ya mohon maaf itu mungkin bisa mencontoh begitu kan. Artinya jelas sekali terjadi ya semacam kemaksiatan begitu ya. Mohon maaf tanpa menyebut nama, saya juga tidak tahu, tapi kita fokus kepada problem yang diangkatnya. Ketika kita semua mengetahui dalam pandangan Islam ya, hukum seorang lelaki yakni suami adalah kan wajib untuk mencari nafkah itu kan, semampu dia itu kan. Nah ini dalam konteks batas kemampuan ya, ikhtiarnya itu pun barangkali debatable gitu kan. Kadang-kadang ada itu kan mungkin salah satu problem Pak Sutri itu sejauh mana batas maksimal ikhtiar sang suami untuk bekerja gitu. Itu debatable itu kan. Tapi ini kan sudah jelas tidak mau bekerja, itu jelas masalah begitu ya. Ya, yang pertama inilah kemudian menjadi salah satu poin dilematisnya problem rumah tangga. Sementara kita juga memahami bahwasanya dalam hadis ya, perkara yang Allah halalkan tapi dia benci adalah perceraian gitu. Nah, ini menarik gitu. Dan uniknya juga dalam Islam itu pemilik hak talak atau cerai itu kan suami bukan istri. Gitu kan gitu. Nah, saya pikir dengan pandangan saran Bapak tadi kepada sang istri itu sudah tepat ya untuk bersabar begitu kan. Cuma terlepas dari sejauh mana bantuan support mental Bapak kepada istri itu dan juga suaminya itu pasti ada batas-batas yang memang di luar kemampuan kita itu. Artinya ada ranah-ranah pihak lain yang kemudian lebih berwenang sampai ada tuntas masalahnya itu kan. Nah ini penting juga menjadi kajian ya, agar jangan sampai masyarakat atau umat itu menyimpulkan Islam nggak punya solusi kan begitu kan repot nanti gitu. Nah kalau dalam hemat saya ya seharusnya pihak istri itu ya selain tanda kutip mencari solusi dari tetangga begitu kan ya, lebih dahulu itu kepada pihak keluarganya, keluarga besar gitu kan. Ini cek di Al-Quran, saya lupa ayatnya, tapi di situ dalam Quran berkenaan dengan pertikaian suami istri itu ya kedua belah pihak itu Allah perintahkan untuk menghadirkan hakamnya. Hakam itu penengah dari wakil keluarga masing-masing begitu ya. Jadi ada wakil keluarga istri ya, bisa bapaknya atau walinya gitu kan, dan wakil dari pihak suami gitu kan. Nanti dipertemukan gitu. Dipertemukan untuk membahas masalah itu. Nah, jadi kan lazimnya pernikahan itu diawali dengan bertemunya dua buah keluarga besar begitu kan. Dalam ritual juga kita sudah sama-sama paham ya, sebelum ijab kabul dilaksanakan ada sambutan pihak keluarga mempelai laki-laki, ada sambutan pihak keluarga mempelai perempuan begitu kan. Artinya dua keluarga besar bertemu. Nah, demikian pula Islam lewat firman Allah itu Allah memerintah untuk menghadirkan hakam, bukan dari hakim atau qadhi
lebih dahulu bukan, tapi kepada keluarga masing-masing, karena kondisi dan problem mereka itu yang paling tahu siapa? Seharusnya memang keluarganya lebih dahulu. Begitu. Terlepas dari mungkin keluarganya jauh, ya kadang-kadang lebih tahu tetangganya gitu Pak ya dibandingkan keluarganya gitu kan. Tapi yang penting karena ini bagian daripada private ya, privasi atau aib keluarga, tentunya memang Islam tadi begitu agung ya, menjaga kehormatan itu agar mendahulukan pihak keluarganya. Jadi Bapak bisa menyampaikan seperti itu agar bisa dipertemukan. Nanti mereka akan membahas begitu. Maka dalam ayat dikatakan ya, jika kedua belah hakam ini beritikat baik untuk mendamaikan ya, maka Allah akan memberikan taufik begitu kan, sehingga insya Allah akan selesai masalahnya. Apakah kedua keluarga atau perokok itu akan mencarikan pekerjaan yang mungkin dianggap paling cocok bagi sang suami itu kan, tipenya milih-milih gitu Pak ya barangkali, dan mereka lebih tahu seperti apa, termasuk kalau memaksa keluarga pula yang lebih punya wewenang. Nah kalau bapak memaksakan nggak mungkin gitu kan, nah gitu. Nah, sampai kalau ada kata kedua pihak memandang oh nggak bisa ditemukan sehingga harus berpisah, itu sudah ranah keluarga, nggak ada masalah gitu. Karena kalau sampai berpisahnya atas rekomendasi tetangga atau bukan itu repot, ini bisa muncul fitnah Pak gitu. Muncul fitnah gitu. Nah itu adalah pandangan Islam. Nah, meskipun juga boleh salah satu atau kedua pihak itu juga melaporkan kepada pihak ya hakim itu pihak pemerintah ya. Di sini kan ada KUA gitu kan, nanti pasti akan ditangani gitu kan segala macam. Ya, yang terakhir, terlepas dari bahwasanya andai kata itu pilihan yang tadi Allah tidak suka karena ada perpisahan ya, sang istri pun boleh memiliki hak, bukan talak atau cerai, namanya hak khulu. Dalam istilah KUA itu adalah gugat cerai gitu. Jadi sekalian seorang istri memandang ya tidak lagi memiliki kecocokan kepada sang suaminya, apapun problemnya ya, dia boleh untuk mengajukan khulu, gugat cerai itu kan. Dia bukan menceraikan suami, bukan, tapi menyampaikan kepada pihak hakim ya agar memisahkan dia atau memfasah itu pernikahannya dengan suaminya itu. Nah, konsepnya adalah kasus sahabat Qais bin Sabit ya. Istrinya mengadu Rasul bahwa nggak cocok lagi. Poinnya adalah dia merasa tidak mampu lagi menjalankan kewajiban sebagai istri. Ya. Di riwayat disebutkan, ada riwayat yang menyebutkan karena KDRT dari suaminya, riwayat yang lain menyebutkan karena mohon maaf wajahnya jelek. Padahal udah punya anak gitu loh. Jadi walau alam, tapi poinnya lah bahwa Rasul mendapat pengaduan ya si istri sudah merasa tidak lagi sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Maka khawatir berdosa, dia mengajukan khulu kepada Rasul dan Rasul memberikan. Maka bedanya dengan talak atau cerai oleh suami, maka khulu ini ada syariat bahwasanya si istri harus mengembalikan ya mahar atau yang senilai kepada pihak suaminya begitu. Maka nanti hakim akan memisahkannya. Nah, ala kulli hal memang kadang-kadang pisah juga solusi juga gitu ya. Demikian Allah bersama, kita doakan tetangga kita ini ya bisa menemukan solusi yang terbaik dan Bapak bisa menjadikan penengah yang baik ya, tetangga yang baik tadi sebagai ladang amal soleh dengan menyatukan keluarga tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali cukup jemaah. Ya ini kan memang anak sama dia, sama anak. Oh. Anaknya sendiri. Jadi kasihan benar itu sama ibunya itu. Iya iya. Suami. Iya. Anak sendiri benci sama bapaknya. Iya. Udah masalah mental Kak. Iya. Iya. Baik. Iya.
Baik, ada Pak atau udah waktu Isya mau masuk? 13, siap. Silahkan jika dari jamaah yang lain ada yang mau menyampaikan sambil kita menunggu waktu Isya, insyaallah. Berarti butuh kajian pernikahan khusus tuh. Tapi masalahnya kadang-kadang yang ikut kajian itu bukan yang punya problem gitu Pak ya. Kan gitu masalahnya. Seringnya yang ikut kajian bukan yang punya problem gitu kan. Karena yang punya problem itu nggak mau ikut ngaji. Ya mudah-mudahan ke depan kalau ada waktu coba kita bisa eh, buatkan semacam summary ringkasan ya tentang hukum-hukum pernikahan insyaallah gitu. Baik, kalau tidak ada tambahan silakan Bapak. Kalau nggak ada mohon izin tutup. Tapi sayang waktunya kalau kita tidak angkat dengan ya kajian ilmu begitu ya. Nggak apa-apa kalau emang beda tema nggak apa-apa. Ini dalam konteks kajian lingkungan ya kita berharap ya lingkungan kita semakin baik dengan adanya kesadaran ya untuk kebersihan lingkungan, ya penghijauan apapun itu ya yang kita punya akal untuk berpikir dan membuat program ya sehingga selain dalam konteks manfaat lingkungan untuk kita dan warga juga dengan dasar kita iman kepada Allah gitu ya mengamalkan sunnah Nabi maka mendapat pahala insya Allah dengan perhatian kita dengan lingkungan. Ya silakan Pak, silakan. Ya, 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 ya. Baik. Ini sangat bagus pertanyaannya dan mengandung aspek politis, politik gitu ya. Ini pendapat Bapak ini sangat bagus begitu ya. Jadi di dalam Islam ya itu dalam kajian Islam ada istilah yang namanya eh, muhasabah lil hukam. Jadi amalan untuk mengoreksi penguasa dan itu dalilnya jelas. Dalilnya jelas bahkan mendapatkan predikat pemimpin apa namanya para syuhada kalau kita sampai mohon maaf ya terbunuh gitu kan. Sebuah hadis menyebutkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Kekuatan dan seterusnya begitu kan. Nah, ini secara umum dalam konteks kepada pihak pemerintah atau penguasa yang kita yakini ada kesalahan kebijakan ya, maka hadis tentang dakwah kepada penguasa itu dikatakan Sayyidus Syuhada Hamzah. Penghulu pemimpin para syahid adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Wa rajulun qama ila imamin jair, dan seorang laki-laki yang menyeru berdakwah kepada penguasa ya, kemudian beramar ma'ruf nahi munkar pada penguasa itu dan penguasa itu membunuhnya, maka dia syahid, pemimpin para syahid gitu. Jadi muhasabul hukam itu adalah kebijakan amalan yang sangat agung, luar biasa besar gitu. Tadi Nabi menyebutkan satu orang, subhanallah. Gimana kalau barang-barang berjamaah itu, Pak? Itu yang penting itu. Dan insya Allah dalam konteks lingkungan itu dengan teknologi yang canggih informasi kita bisa dengan mudah untuk mencari data. Jadi saya mendapatkan video kemarin hari pertama musibah banjir Padang itu ada unggahan tentang seorang di situ iseng menggunakan Google Earth. Google Earth itu melihat kondisi awalnya di Sumatera Barat Pak bencana itu kan. Ternyata sampai ke Sumatera Utara itu ada beberapa titik terjadi penggundulan hutan dan penambangan liar itu Pak. Jadi emang kerusakan lingkungan jelas sekali gitu. Maka kembali kepada tadi yang disampaikan
Kalau kita punya data dan yakin ada itu nggak masalah untuk menyerukan kepada pihak pemerintah. Atau kita juga bisa mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama saling mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan, gitu kan. Kadang-kadang kita nggak langsung sampai ke penguasa kan, nggak apa-apa kita buat opini di tengah-tengah masyarakat umat agar nanti selalu sampai kepada penguasa. Ini bukan pemberontakan, bukan. Ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Mudah-mudahan para pemangku kebijakan, para penguasa itu mendengarkan kita. Justru kalau rakyatnya diam, semua kena dosanya. Gitu. Semakin kerusakan terjadi, semua kena dosanya. Emang nggak boleh diam, harus menyampaikan. Bukan memberontak, bukan. Kita hanya ingin minta kepada pihak pemerintah penguasa untuk memperbaiki lingkungan, mencegah, bahkan menghentikan pengguduran hutan, penambangan liar apapun namanya itu. Karena kalau kita bicara data fakta itu banyak, Pak. Ya. Namanya penambangan itu antara legal dan ilegal. Kita kan ilegal juga karena sumber menyebutkan ketika disebut ilegal ternyata ada backingannya. Siapa backingannya? Yang punya kekuatan. Jadi kalau pihak-pihak ingin menegur repot juga. Dia punya backingnya pihak pemilik kekuatan yang punya senjata, terus mau gimana coba? Udah lazim di negeri ini. Nah itu permasalahan, tapi insya Allah dengan itikat baik kita sebagai hamba Allah yang iman dan takwa itu, kita insya Allah bismillah untuk kebaikan bersama. Karena jelas musibah di negeri ini semakin banyak dan semakin meningkat. Baik, mudah-mudahan itu bisa untuk menambah wawasan kita ya, untuk kemudian beramal soleh dalam berbagai bidang termasuk lingkungan dan juga mohon maaf politik pemerintahan. Ya. Itu kewajiban untuk berdakwah kepada siapapun, kepada sama rakyat, termasuk kepada para pemimpin rakyat atau penguasa insya Allah. Baik, demikian wa humikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.